One, two, three. Assalamualaikum, this is Ara atau nama lengkap saya Dia Nurjana Ramadhani, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Maju. Dalam kesempatan kali ini, Ara ingin memberitahu sedikit informasi psikologis kesehatan tentang aspek psikologis dalam perilaku. Ya, kembali lagi di sini saya Dia Nurjana Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan apa itu aspek psikologis dalam perilaku. Di sini ada prolog. Psikologis berarti mental atau emosional daripada fisik. Jadi maksud dari psikologis di sini itu, psikologis itu kan adalah ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Psikologis di sini juga adalah contohnya seperti merasakan sakit, yaitu afektif secara fisik mengalami penyakit seperti ketika kita terjatuh atau kita luka-luka, itu termasuk sakit psikologis. Jadi sama aja, sakit sama dengan aspek psikologis dan penyakit sama dengan aspek fisik atau fisiologis. Di sini ada mental proses in psikologi. Proses mental atau fungsi mental adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk semua hal yang dapat dilakukan individu dengan pikiran mereka. Ini juga termasuk persepsi, memori, pemikiran, seperti ide, imajinasi, kepercayaan, dan alasan lain-lain, kemauan, dan emosi. Kadang-kadang istilah fungsi kognitif digunakan juga sebagai gantinya. Ada juga di sini psikologi perilaku digunakan, yaitu kapan sih psikologi perilaku itu digunakan? Jadi psikologi perilaku itu atau behaviorism adalah teori yang menyatakan bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia. Ini masih digunakan oleh para profesional kesehatan mental saat ini karena konsep dan teorinya tetap relevan dalam bidang-bidang seperti psikoterapi dan pendidikan. Ada juga emosi yang mempengaruhi perilaku. Di sini ada 3 poinnya ya. Perilaku berbeda dari emosi tetapi sangat kuat dipengaruhi oleh emosi. Yang kedua, salah satu cara perilaku dipengaruhi oleh emosi adalah melalui motivasi yang mendorong perilaku seseorang. Yang ketiga, ada emosi juga dapat mempengaruhi perilaku kita secara langsung seperti dalam kasus agresi atau perilaku yang difokuskan pada menyakiti orang lain. Sini ada bagaimana emosi dirasakan. Emosi itu bila tinggi, perasaan seperti kesedihan dan kemarahan yang dimiliki orang dalam menanggapi berbagai pikiran dalam situasi. Dan kadang-kadang juga dapat merasakan lebih dari satu emosi pada saat bersama, seperti kadang sejam yang lalu senang, tiba-tiba sejam kemudian itu sedih, seperti naik roller coaster aja gitu. Sini juga ada perasaan versus emosi. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu mendasar antara perasaan dan emosi adalah bahwa perasaan dialami secara sadar, sementara emosi memanifestasikan secara sadar atau tidak sadar. Beberapa orang mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup tidak memahami kedalaman emosi mereka. Lalu ada perilaku manusia, yaitu ada respon individu atau kelompok manusia terhadap rangsangan internal dan eksternal. Ini mengacu pada berbagai tindakan fisik dan emosi yang dapat diamati terkait dengan individu serta ras manusia. Sini juga ada komponen perilaku. Jadi ada biologi, lingkungan, kognisi, dan emosi. Masing-masing berkontribusi pada produksi perilaku dengan caranya sendiri yang unik dan masing-masing dapat berinteraksi dengan satu atau lebih yang lainnya untuk menghasilkan perilaku itu sendiri.
Di sini ada teori perilaku, yaitu ada behaviorism yang tadi juga adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengondisian dan pengondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Ahli perilaku percaya bahwa respon kita terhadap rangsangan lingkungan membentuk tindakan kita, termasuk perilaku kesehatan juga. Lalu di sini ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada karakteristik biografis dan demografis, ada kemampuan intelektual dan fisik, ada konsep diri dan harga diri, dan ada kepribadian. Lalu di sini ada 3 aspek utama perilaku manusia, yaitu ada orang, lingkungan, dan waktu. Lalu psikologi mempengaruhi perilaku manusia. Psikologi mempelajari fenomena seperti persepsi, kognisi, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Psikologi juga berusaha memahami peran perilaku manusia dalam dinamika sosial sambil memasukkan proses fisiologis dan neurologis ke dalam konsepsi fungsi mentalnya. Lalu ada 4 jenis perilaku komunikasi. Di sini ada agresif, asertif, pasif, dan pasif agresif. Di sini ada 7 dari perspektif utama dalam psikologi modern, yaitu ada psikologi psikodynamic perspektif, ada the behavioral perspektif, ada the cognitive perspektif, ada biological perspektif, dan ada the cross-cultural perspektif, dan ada evolutionary perspektif, dan terakhir the humanistic perspektif. Lalu ada 5 aspek utama kesehatan pribadi, ada fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual. Itu harus sehat harusnya sih. Kalau salah satu ada yang kurang sehat, pasti emosi kondisinya emang gak stabil nanti. Di sini ada 2 jenis perilaku, ada perilaku investasi efisiensi, yaitu perilaku ini adalah one shot action, jadi langsung, nggak mau basa-basi, langsung aja maunya langsung bertindak gitu. Di sini ada perilaku kebiasaan atau pembatasan. Jenis perilaku ini biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari, seperti rutinitas kita kayak mandi. Itu memang udah tiap hari ya mandi ya, jadinya ya pagi mandi, tapi kalau sore atau malam mandi. Lalu ada di sini ada stimulus sensorik, melarikan diri, akses ke perhatian, dan akses ke fisik, yaitu 4 fungsi dari perilaku. Dan sudah selesai. Terima kasih sudah mau mendengarkan paparan-paparan saya dalam apa itu perspektif psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kata-kata saya juga masih terbata-bata karena ini juga masih belajar juga. See you, bye bye.